Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, mulai dari nikmat iman, kesehatan, kesempatan, hingga nikmat berkumpul di tempat ini. Tanpa izin dan rahmat-Nya, tentu kita tidak akan mampu menjalankan aktivitas apapun. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik dalam hidup kita yang telah menunjukkan jalan kebaikan dan mengajarkan nilai-nilai akhlak mulia kepada umat manusia. Pada hari ini, izinkan saya menyampaikan ceramah dengan tema indahnya berbakti dan ikhlas dalam beramal. Dua hal ini sangat penting dan menjadi fondasi akhlak seorang muslim, terutama bagi kita yang masih belajar dan terus memperbaiki diri. Hadirin yang dirahmati Allah, berbicara tentang berbakti kepada kedua orang tua dan menghormati guru, berarti kita sedang membahas dua sosok yang sangat berjasa dalam kehidupan kita. Orang tua adalah orang yang sejak awal memberikan segalanya kepada kita. Ibu mengandung dengan penuh kelelahan dan rasa sakit, melahirkan dengan perjuangan besar, lalu merawat kita tanpa meminta balasan apapun. Ayah bekerja keras siang dan malam, menahan lelah, menahan panas, bahkan rela mengorbankan kesenangannya demi memastikan anaknya bisa hidup layak dan mendapatkan pendidikan yang baik. Semua pengorbanan itu seringkali tidak kita sadari karena kita begitu terbiasa menerimanya. Padahal, jika kita bayangkan sejenak bagaimana mereka merawat kita sejak bayi sampai sekarang, maka hati kita akan luluh dan muncul rasa hormat yang mendalam. Selain orang tua, guru juga memiliki kedudukan yang sangat mulia dalam hidup kita. Guru adalah orang yang membimbing kita agar paham cara membaca, menulis, berhitung, serta mengenal ilmu-ilmu lain. Tidak hanya itu, guru juga mengajarkan kita tentang kedisiplinan, sopan santun, cara bersikap, dan nilai-nilai moral yang membentuk karakter kita. Tanpa guru, mungkin kita tidak akan memahami arti pentingnya adab dan ilmu. Karena itulah dalam tradisi Islam, guru sering disebut sebagai orang tua kedua. Menghormati guru berarti menghormati ilmu. Ketika kita menghormati guru dengan ucapan, sikap, dan adab yang baik, maka ilmu yang mereka sampaikan akan menjadi lebih berkah dan mudah melekat dalam hati kita. Maka, mari kita berusaha untuk selalu mendengarkan nasihat guru, tidak membantah dengan suara keras, dan menjaga sopan santun saat berhadapan dengan mereka. Hadirin sekalian, setelah kita membahas tentang berbakti dan menghormati, mari kita masuk kepada pembahasan kedua, yaitu ikhlas dalam beramal. Ikhlas merupakan amalan hati yang sangat penting, bahkan menjadi penentu diterima atau tidaknya amal kita di sisi Allah. Ikhlas artinya melakukan suatu perbuatan hanya karena mengharap ridha Allah, bukan karena ingin mendapatkan pujian dari manusia. Banyak orang yang mampu berbuat baik, tetapi tidak semuanya mampu menjaga keikhlasan dalam kebaikan itu. Ada orang yang bersedekah, tetapi niatnya ingin dipuji sebagai dermawan. Ada yang belajar agar dianggap pintar, ada yang membantu orang lain agar terlihat baik di mata teman. Semua itu tidak bernilai ibadah jika niatnya tidak tulus. Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap amal tergantung pada niatnya. Artinya, sekalipun amal itu tampak besar dan hebat di mata manusia, tetapi jika dilakukan bukan karena Allah, maka amal itu kehilangan maknanya.
Orang yang ikhlas akan tetap berbuat baik meskipun tidak ada yang melihat. Ia tidak merasa kecewa bila kebaikannya tidak dihargai, karena tujuan utamanya adalah Allah, bukan manusia. Ia juga tidak mengungkit-ungkit kebaikan yang sudah dilakukan, karena ia tahu bahwa semua kebaikan adalah pemberian Allah, bukan hasil kekuatan dirinya. Sifat seperti inilah yang membuat hati menjadi lebih tenang, lebih damai, dan jauh dari kesombongan. Namun, ikhlas bukanlah sifat yang datang dengan sendirinya. Ikhlas harus dilatih setiap hari. Caranya adalah dengan meluruskan niat sebelum beramal, menjaga niat saat beramal, dan mengevaluasi niat setelah beramal. Kita juga bisa melatih ikhlas dengan membiasakan melakukan kebaikan kecil yang tidak diketahui oleh orang lain, seperti membantu diam-diam, bersedekah tanpa diketahui, atau menolong teman tanpa menceritakan kepada siapapun. Setelah itu, kita harus sering berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat riya, karena ria dapat merusak amal, seperti api membakar kayu kering. Ketika kita mulai terbiasa dengan keikhlasan, maka setiap amal ibadah yang kita lakukan akan terasa lebih ringan dan lebih tulus. Hadirin yang dirahmati Allah, jika kita perhatikan lebih dalam, berbakti dan ikhlas sebenarnya adalah dua amalan yang saling melengkapi. Ketika seseorang berbakti kepada kedua orang tua dengan penuh keikhlasan, maka setiap langkah kecil yang ia lakukan, mulai dari membantu, mendengarkan, hingga menahan dirinya agar tidak menyakiti hati mereka, semua menjadi pahala besar di sisi Allah. Begitu pula ketika kita menghormati guru dengan hati yang tulus. Ilmu yang kita pelajari akan lebih mudah masuk dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Oleh karena itu, mari kita jadikan sifat berbakti dan keikhlasan ini sebagai bagian dari kepribadian kita, bukan hanya sebagai teori, tetapi sebagai kebiasaan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang saya hormati, setelah memahami betapa pentingnya berbakti dan betapa berharganya keikhlasan, maka marilah kita berusaha menerapkan kedua hal ini dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai dari hal yang sederhana, menyapa orang tua dengan lembut, mendengarkan nasihat mereka, menghormati guru di sekolah, dan bersikap sopan dalam belajar. Mari juga kita biasakan memulai setiap amal dengan niat yang benar, serta menghindari keinginan untuk dipuji manusia. Jika dua hal ini kita jaga, maka insya Allah, Allah akan memberikan keberkahan dalam hidup kita, memudahkan urusan kita, serta membuka pintu-pintu kebaikan untuk masa depan kita. Akhirnya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami. Lunakkanlah hati kami agar mudah mendengarkan nasihat mereka. Ya Allah, muliakanlah guru-guru kami. Panjangkan umur mereka dalam kebaikan, dan jadikan ilmu yang mereka ajarkan sebagai pahala yang mengalir tanpa henti. Ya Allah, ajarkan hati kami untuk ikhlas dalam beramal. Jauhkan kami dari sifat riya dan berkahkan setiap langkah kebaikan kami. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.